Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nizara Syananda, NIM B100 180 158. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Industri Kreatif. Di sini saya akan membahas 5 hal. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, tinjauan pustaka. Dan yang terakhir, metode penelitian. Yang pertama, latar belakang. Industri kreatif merupakan salah satu industri yang sedang berkembang di Indonesia. Industri kreatif berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat individu yang menciptakan kesejahteraan. Pelaku industri kreatif harus menghadapi tantangan pesatnya industri kreatif. Pembangunan industri di tingkat nasional perlu ada misi yang tepat agar tercapai industri nasional sebagai penggerak perekonomian nasional. Industri kreatif dapat menciptakan iklim bisnis yang positif dan mendukung pemanfaatan sumber daya yang terbarukan, penciptaan inovasi dan membentuk kreativitas, dan memiliki dampak sosial yang positif. Permasalahan SDM industri kreatif memerlukan solusi yang komprehensif dan sistematis, sehingga dapat mencetak SDM industri kreatif yang berdaya saing tinggi. Kegiatan pengembangan SDM dapat dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan perencanaan pembangunan industri nasional secara sistematis, komprehensif, dan futuristik. Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan sumber daya manusia, pelaku usaha memerlukan strategi dalam mengelola sumber daya manusia. Strategi tersebut diperlukan untuk keberlanjutan usahanya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud industri kreatif? Yang kedua, apa pentingnya berdaya saing dalam industri kreatif? Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan potensi sumber daya manusia? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, dapat menjelaskan apa itu industri kreatif. Yang kedua, mengetahui pentingnya berdaya saing dalam industri kreatif. Yang ketiga, mengetahui cara mengembangkan potensi sumber daya manusia. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Sumber daya manusia, menurut Mary Parker Follett, yaitu manajemen sumber daya manusia memiliki arti suatu seni yang dilakukan dengan tujuan organisasi atau perusahaan tertentu melalui pengaturan pihak lain dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau pekerjaan yang dibutuhkan atau yang melakukan berbagai pekerjaan itu sendiri. Kemudian, menurut Hasibuan, sumber daya manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang, yang melakukan serta sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungannya. Sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya. Kemudian industri kreatif. Menurut Simatupang, industri kreatif adalah
industri yang mengandalkan keterampilan, talenta, dan kreativitas yang berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan. Kemudian, industri kreatif menurut Hawkins. Industri kreatif adalah industri yang memiliki ciri keunggulan dalam sisi kreativitas untuk menghasilkan dan menciptakan beragam desain kreatif yang melekat pada suatu produk, barang, atau jasa yang telah dihasilkan. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini, dalam pendekatan penelitian, saya menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Kemudian untuk metode sampling, saya menggunakan metode purposive sampling. Selanjutnya, teknik analisis. Saya menggunakan pengumpulan data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Selanjutnya, sumber data. Saya menggunakan data primer. Selanjutnya, dalam pengumpulan data, saya menggunakan kuesioner dan wawancara. Yang terakhir, populasi dan sampel. Populasi, saya memilih masyarakat pemilik usaha, dan untuk sampel, sejumlah 50 orang pemilik usaha. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.